Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai kajian kita di Tahsinul Quran, sedikit saya ingin memberikan prolog berkaitan dengan program kita ini ya, berkaitan dengan kajian kita ini di program HDMI ini, yang dimana sahabat-sahabat semuanya, insya Allah di Ramadan ini ada beberapa rangkaian kajian yang akan diselenggarakan oleh HDMI yang berupa Zoom ataupun online ini, yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan sarana kita untuk menambah ilmu ya, dan juga menjadikan sarana kita untuk menapaki Ramadan ini dengan berbagai amalan ibadah yang lebih baik lagi insya Allah dibanding di tahun-tahun yang akan datang. Baik, kita langsung mulai saja pada kajian kita. Yang pertama, sesi pertama ini di Tahsin Quran ya. Di Tahsin Quran ini mungkin saya ingin mencoba menggali dari bagaimana kita mentalakikan Al-Quran ya, bacaan Al-Quran dari surah Al-Fatihah. Namun sebelum ke surah Al-Fatihah, hari ini mungkin akan baru mukaddimah terlebih dahulu ya. Selanjutnya, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas bagaimana cara membaca Al-Quran secara benar dan secara fasih, tidak ada salahnya kalau kita mengkaji dari awal ya, kenapa kita harus mempelajari atau mentalakikan surah Al-Fatihah ini. Tentu saja sebagaimana yang kita ketahui ya, surah Fatihah ini bagian surah terpenting juga ya di dalam ibadah kita. Salah satunya ada di dalam sholat ya. Di dalam sholat Al-Fatihah ini bagian dari rukun yang wajib ya kita tunaikan, tidak boleh kita tinggalkan, dan wajib kita menyempurnakan cara membacanya. Ya, kenapa kita wajib menyempurnakan cara membacanya? Karena ini akan menyempurnakan ibadah sholat kita itu sendiri. Ya. Terlebih lagi, bacaan Al-Fatihah ini menjadikan parameter kita di dalam bacaan-bacaan Al-Quran yang lainnya. Sebelum kita memulai pada surah Al-Fatihahnya, tentu saja ketika kita akan memulai ya, membaca Al-Quran di surah apapun, pasti kita akan membaca isti'azah. Ya. Isti'azah ini sesuatu yang tidak bisa terlepas pada saat kita baca Al-Quran, baik membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak ataupun membaca Al-Quran ya, kita mengutip hanya penggalan-penggalan dari membaca Al-Quran itu sendiri. Ya. Sebelumnya sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih hukumnya membaca isti'azah ketika kita akan membaca Al-Quran? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya, di dalam Al-Qur'an ini ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa idza qara'tal Qur'an. Apabila kita akan membaca Al-Qur'an atau apabila kita akan membaca Al-Qur'an ya, baik itu di awal surat, di pertengahan surat, membaca Al-Quran secara utuh ya, suratnya, ataupun kita mengutip bagian dari ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'iz. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Ayat ini menjadikan sebab membaca isti'azah ini menjadi hukumnya wajib ketika kita akan membaca Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat semuanya, pastikan ya, kalau kita ingin membaca Al-Quran, pastikan memulainya harus diawali dengan isti'azah ini. Ini seringkali kita khilaf ya, misalkan ya, kita lagi ngobrol, lalu kita mengutip ayat Al-Quran, ya kadang-kadang kita tidak membaca taus, ataupun misalkan seorang da'i, seorang ustaz ketika ceramah, lalu dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu dibacakan ayat Al-Quran, kadang-kadang ada juga yang sebagian tidak mengucapkan isti'azah. Ya, ketika dia mengatakan qala Allah taala fil Qur'anil azim. Nah, kadang-kadang seringkali juga kita mendengar ya para penceramah, apalagi kita hari ini sedang demam ceramah ya, karena setiap kita tarawih selalu ada kultum ya, sebelum tarawih kita bisa menyimak ya para penceramah ketika mengutip ayat Al-Quran,
ya tidak, ya sedikit juga ketika mereka mengutip ayat Al-Qur'an, jarang membaca isti'azah terlebih dahulu. Ini bagian dari koreksi buat kita semuanya, ya mengingatkan buat kita semuanya, mungkin karena hilaf atau apa, ingat bahwa ketika kita akan membaca Al-Qur'an, sudah ada hukum secara syar'i, maka kita mengawalinya dengan isti'azah. Ya, itu hukum asal membaca isti'azah. Lalu berikutnya, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isti'azah itu sendiri ada beberapa ragam ataupun redaksi yang bisa kita amalkan di dalam keseharian kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan misalkan dalam surat Al-A'raf ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaiton naz'un fasta'iz billahi innahu samii'un alim. Nah, ayat ini menjadikan dasar bagaimana redaksi lafaz isti'azah itu sendiri, termasuk juga dalam surat An-Nahl, "Fa'idza qara'tal Qur'an" dan seterusnya. Kesimpulannya ya, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, redaksi ragam membaca isti'azah menurut Imam Asyim riwayat Hafs itu terdapat 3 macam berdasarkan ayat-ayat tadi dan juga berdasarkan periwayatan oleh Imam Asyim riwayat Hafs yang tersanad, yang tersambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan lafaz isti'azah itu seperti ini berdasarkan ayat tadi dan berdasarkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sebagaimana ta'awuz yang kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu redaksi yang pada umumnya. Yang kedua, redaksinya a'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim. Nah, ini perbedaannya ada kata al-azim ya sebelum minasyaitonir rajim. Lalu yang ketiga, a'udzu billahis samii'il alimi. Nah, ini ada 2 kata tambahan, as-sami'i al-alimi. Nah, ini seringkali mungkin bagi sebagian kaum muslimin yang suka melakukan atau membaca zikir petang ataupun pagi ataupun petang atau membaca al-ma'surat, itu ta'awuznya model ragamnya seperti ini. Nah, ini satu waktu saya pernah bertanya kepada ibu-ibu yang mengamalkan ataupun yang sering membaca al-ma'surat. Saya tanya, pernah mendengar nggak ya ta'awuz a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim? Kata ibu-ibu, pernah. Ta'awuz apa? Ta'awuz al-ma'surat gitu ya. Bukan ya. Bukan ta'awuz al-ma'surat, bukan dikhususkan untuk al-ma'surat. Tapi memang ketika kita akan membaca Al-Qur'an, maka memang ini suatu hal yang dicontohkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah membaca tadi ya, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, jadi sahabat-sahabat semuanya, boleh sahabat-sahabat mempraktekkan dari ketiga ini ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ta'awuznya a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim? Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Asyim riwayat Hafs. Nah, di mana ayat Al-Qur'annya, yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 200 ya, contoh redaksinya yang mengisyaratkan redaksinya seperti itu ya, seperti itu. Jadi silakan teman-teman semuanya ya, sahabat-sahabat semuanya boleh mengamalkannya dari ketiga ini, insya Allah riwayat yang sahih sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam lafaz membaca isti'azah. Berikutnya, bagaimana cara membaca isti'azah ini dengan benar? Nah, kita akan coba membahas dari kesalahan yang sering kali muncul ketika kita membaca isti'azah. Yang pertama, ya sahabat-sahabat semuanya, yang sering kali muncul kesalahan ketika kita membaca isti'azah, ini sebelum kita membaca Al-Quran ya, isti'azahnya dulu kita bahas. Nah, yang pertama adalah pada kaidah mad. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, ya membaca isti'azah ini secara khusus, ya karena di dalam isti'azah ini ada beberapa mad. A'udzu itu sudah ada mad, billahi ada mad, a'udzu billahi minasyaitonir itu ada mad juga, nirrajim gitu ya. Yang sering kali muncul kesalahannya itu adalah menempatkan vokal kaidah mad itu di rongga hidung kita. Ya. Padahal yang namanya mad itu termasuk kategori al-jauf, sebagaimana Imam Jazari
menyampaikan lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Kata Imam Jazari, al-jauf. Jadi mad itu adalah al-jauf. Apa al-jauf itu? Rongga mulut, bukan rongga hidung. Jadi ketika kita membaca, ya, kesalahan dalam membaca isti'azah pada kaidah mad itu seringkali masuk ke rongga hidung. Seperti ini contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu bacaannya, ya, madnya itu terpusatkan di hidung. Pada seharusnya yang dimaksud dengan mad itu al-jauf, kita memusatkan bacaan di rongga mulut kita. Jadi pastikan ada getaran di rongga mulut kita untuk memastikan bahwa bacaan mad itu ada di rongga mulut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu ya. Nanti kita bisa praktekkan masing-masing, bisa kita bedakan apakah kita masih ada di rongga hidung atau sudah tepat di rongga mulut. Nah, itu yang pertama pada kaidah mad, di kaidah di baca isti'azah. Yang kedua, pada masih di kaidah mad, seringkali kita membacanya terlalu kepanjangan di kaidah mad asli. Contohnya misalkan orang Sunda, ya, tausnya kan hampir sama-sama, ya, merata, ya, dengan lahjah atau dialeknya orang Sunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, syaitonir rajim. Nah, ini bacaannya kepanjangan. Ingat ya, mad ini kebagi dua, ada yang mad asli, ada yang mad far'i. Dikatakan asli, ya, karena ciri dan panjangnya tidak berubah. Bagaimana kadar panjangnya yang tidak berubah? Itu 2 harokat. Jadi 2 harokat itu kalau kita ketuk, maka kita akan mengetuk 2 kali. Tak, tak. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika kita membaca, sudah cukup sampai situ, maka berikutnya kita masuk ke huruf berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kita ditarik tangannya, maka kita menghidupkan harokat berikutnya. Zu. A'udzu. A'udzu. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai kepanjangan. Ini rata-rata biasanya satu disebabkan karena dialek ya. Atau juga disebabkan karena kita ingin membaguskan bacaan Quran kita ya dengan cara melagukan ya. Tidak salah melakukan bacaan Al-Qur'an karena memang kita diminta untuk faliyataghanna ya, membaguskan bacaan Al-Qur'an kita, tapi hati-hati jangan sampai berlebihan. Ya, contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu dengan bacaan yang terlalu panjang. Hati-hati, isti'azah bagian sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita pastikan membacanya secara fasih. Yang berikutnya, pada kaidah tasydid, selain di mad, isti'azah juga terdapat kesalahannya yang sering umumnya dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu pada kaidah atau bacaan tasydid. Yang pertama pada kaidah tasydid itu seringkali menahan huruf yang bertasydid di huruf-huruf yang bukan kategori gunnah. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu juga kesalahan yang pertama pada kaidah tasydid. Yang kedua, memisahkan antara tasydid dengan huruf yang bertasydidnya. Contoh gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seolah-olah ada 2 huruf lam, ada 2 huruf sya, ada 2 huruf huruf ra. Nah, ini kadang-kadang seringkali muncul ya. Seperti bismillah juga, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu seolah-olah ada yang terpisah ya, atau ada huruf yang double. Padahal di sana tidak ada huruf yang double ya. Satu huruf cuman bertasydid. Jadi berhati-hati ketika kita membacanya, kaidah tasydid ini seringkali kita kalau kita tidak hati-hati ya kemungkinannya akan terdapat kesalahan antara 2 pilihan itu. Yang ketiga ya sahabat-sahabat rahimakumullah yaitu pada kaidah huruf shin ya.
huruf shin. Huruf shin ini memiliki sifat, dan sifatnya ada 6. Ya. Dan di antara sifatnya itu ada yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain, yaitu dia memiliki sifat at-tafashi, mengalirnya, menyebarnya nafas di rongga mulut kita. Untuk sampai kita memastikan ya menyebarkan nafas di semua rongga mulut kita, maka mau tidak mau kita harus mengalirkan huruf shinnya. Seperti ini contohnya. Kesalahannya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terlalu cepat. Sedangkan huruf shin itu perlu waktu untuk menyebarkan nafas di rongga mulut. Ya, jadi kita biarkan menyebar dulu ya. Ya. Berikutnya, nah seperti ini contohnya. A'udzu billahi minasya. Biarkan ada sebaran nafas dulu di rongga mulutnya. Karena kalau terlalu cepat seperti ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mungkin kita tidak sempat menyebarkan dulu, hanya sebagian dari rongga mulut kita merasakan sebaran nafas. Jadi pastikan sebarkan dulu, baru kita menyembunyikan harokatnya ya, atau bunyi vokalnya. Dan yang terakhir pada kaidah isti'azah ini, kesalahannya adalah kurang tepat dalam membaca huruf ta. Huruf ta itu yang paling sederhana, sering kali muncul kalau dia berbaris fathah, mulutnya suka monyong to. Padahal kaidahnya semua huruf kalau dia berbaris fathah, kata orang Sundanya jar, maka kaidahnya adalah fathum fammun tamam. Jadi membuka mulut secara sempurna. Artinya tidak menyebabkan bibirnya menjadi monyong, tapi bibirnya terbuka. Syaiqo, ya, seperti itu. Jadi tidak boleh monyong, tapi dibuka mulutnya. Seperti itu ya, sahabat-sahabat. Nah, saya akan coba contohkan ya, membaca isti'azah dengan bacaan yang benar, tentu saja karena ini bagian sesuatu yang tidak pernah kita terlepas, ataupun pasti kita tersambung bacaan Al-Quran kita dengan isti'azah ini ya, atau isti'azah ini dengan bacaan Al-Quran kita. Contohnya seperti ini. A-nya dipastikan jelas A, jangan A ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan syaito ya. Saya ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, pastikan ketika kita membaca Al-Qur'an dengan praktek seperti ini. Nanti berkaitan dengan irama ya, variasi cara membaca, silakan. Yang penting kaidah asalnya, kaidah dasarnya kita membaca dengan benar. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru kita muqaddimah ya. Di pertemuan ini mungkin tidak akan banyak-banyak yang kita bahas ya. Kita baru membahas tentang isti'azah. Ya, walaupun mungkin teman-teman ingin mempraktekannya sebenarnya ya. Baik. Mungkin masih ada waktu sekitar 3 menit lagi ya. Coba saya minta bantuan ke host, ke moderator Teh Ana, pilihkan 1 atau 2 orang peserta untuk mempraktikkan membaca isti'azah. Nanti sambil kita koreksi. Dipilihkan aja namanya siapa. Oh iya, boleh. Ya, jazakumullah khair pada Ustadz. Dan ini ya kita pilih, di sini ada Teh Wahyuni. Ya ini Teh Wahyuni atau yang namanya Wahyuni Rozak. Connecting kah? Ya, atau Kang Andre aja. Ya, boleh. Kang Andre Al-Hidayat. Iya, Ustaz. Ya, boleh dipraktekkan membaca isti'azahnya atau ta'awuznya.
Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh open videonya? Oh, ya, Ya, boleh, ya, Ustaz. ya. Coba Sebentar. diulang lagi. Ya, nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah ya, sudah bagus bacaannya. Yang ra-nya tidak terputus, ya tersambung. Alhamdulillah. Satu orang lagi yang akhwatnya mungkin Teh Ana. Coba ada Mbak Dolina Inai. Aktifkah? Ya, aktif. Alhamdulillah. Silakan Mbak, bisa dicoba dipraktekkan ta'awudnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Boleh ulang lagi sambil diaktifkan dulu videonya. Bentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, ya, alhamdulillah. Baik, cukup ya. Alhamdulillah sudah bagus, Teh Dolina. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pengawal kita. Ya, insya Allah di pertemuan esok hari ya kita akan lebih panjang lagi, waktu 30 menit. Tadi agak sedikit kepotong. Lebih panjang lagi kita untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang kita dahulukan untuk kita talakikan, kita koreksi, kita benahi bacaan Al-Quran kita di surah Al-Fatihah yang pastinya akan kita senantiasa praktekkan di dalam sholat-sholat kita setiap harinya insya Allah ya. Baik, sahabat-sahabat, mungkin dari saya cukup sekian karena kajian kita terbagi 2 sesi ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Dani Zailani Ibrahim yang sudah memberikan ilmunya kepada kita tentang kajian tahsin tadi, cara membaca ta'awud, macam-macam baca ta'awud. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan selanjutnya yaitu ada agenda dari kajian dari Ustadz Agus Al-Muhajir yang akan membawakan tema kangen Rasulullah gitu ya. Seberapa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah, ya pasti kalau dijawab kita pasti sangat cinta ya. Ya di sini gimana kita bisa membuktikannya gitu ya, apalagi kita belum pernah melihat secara langsung gitu. Makanya kita akan dengarkan kajian kita bersama Ustadz Agus tentang bagaimana gitu ya cara kita dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah Ustadz Agus di sini sudah hadir bersama kita. Ya, Ustadz Agus. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Ustadz Agus? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sehat. Ya, mari kita mulai saja kepada Ustadz Agus Al-Muhajir. Waktu dan layar saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhira dini kullih wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian patut untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang masih diberikan, terutama kita masih berkumpul juga hari ini dalam keimanan, sehat juga alhamdulillah, dan dalam kondisi kita berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama mencari keridhaan Allah, sama-sama sedang mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan perjalanan kita lebih dekat lagi menuju Allah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan terbaik kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa Masya Allah dimampukan oleh Allah untuk terus mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Salawat dan salam juga semoga terlimpah curahkan
untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk para tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul untuk mengekspresikan rasa kangen kita, rasa rindu kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah acara televisi di Qatar itu ada sebuah acara namanya Laukana Bainana. Laukana Bainana itu semacam reality show di mana ada orang-orang itu yang ditanya dengan sebuah pertanyaan sederhana. Tapi tidak sederhana nampaknya kalau ditanyakan kepada kita. Karena pertanyaannya itu seperti ini, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama dengan Anda hari ini, seandainya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan Anda hari ini, apa yang akan Anda ucapkan kepada Rasulullah? Apa yang akan Anda sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seandainya Anda duduk bersama dengan Rasulullah, bermajelis bersama dengan Rasulullah. Tentu ini bukan pertanyaan sederhana bagi kita. Bukan pertanyaan yang sederhana bagi kita. Tatkala kita dengan hati yang bergetar, kita senantiasa mengucapkan sholawat dan salam untuk Nabi. Bahkan tatkala kita sholat, kita pun mengucapkan sholawat untuk Nabi. Bahkan mungkin sambil kita mengucapkan sholawat tersebut, kita berupaya untuk membayangkan bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW kepada kita. Tentu tidak mudah ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan itu. Mungkin kalau pertanyaan itu disampaikan juga pada saya tidak akan bisa bicara, tidak akan bisa menjawabnya. Yang saya ingin lakukan adalah saya ingin genggam tangan Rasulullah SAW. Saya ingin cium tangan Rasulullah SAW itu sambil berkata, terima kasih ya Rasulullah. Dengan segala perjuanganmu itu, kami bisa menikmati suasana yang begitu sangat nikmat seperti ini. Menikmati iman, mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah. Mengetahui bagaimana cara untuk hidup di dalam kemuliaan seperti yang sudah kau ajarkan. Mengetahui bagaimana cara menghadapi hidup yang tak mudah seperti ini. Maka rasanya habis suara saya, habis kalimat saya. Kalau misalnya betul-betul dihadapkan di depan mata kita adalah Rasulullah SAW, maka yang ada mungkin adalah kalimat-kalimat yang tercekat, tak mampu kita mengucapkan kata-kata. Kerinduan kita pada Rasulullah, kangennya kita pada Rasulullah memang pantas dan sangat layak sekali. Kenapa sangat pantas dan sangat layak? Karena memang kalau kita bicara tentang Rasulullah SAW, beliau adalah satu teladan yang sangat luar biasa. Teladan yang begitu sangat indah untuk kita. Kenapa? Karena Rasulullahnya sendiri adalah orang yang begitu sangat mencintai kita. Dia adalah Rasulullah SAW yang digambarkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, berat terasa olehnya penderitaanmu, bukan penderitaan dirinya. Sementara kita pun mengetahui ketika kita membaca buku-buku sirah, buku-buku sejarah, kita pun akan mengetahui betapa berat sesungguhnya kehidupan Rasulullah SAW. Tatkala wahyu pertama hadir dalam kehidupan Rasulullah SAW, beliau yang dulu dikenal, beliau yang dulu kemudian disebut oleh umatnya sebagai Al-Amin, berubah gelarnya, dirubah oleh mereka orang-orang jahil itu, dirubah menjadi Al-Majnun Al-Kahin, Masya Allah. Ketika sebelum menjadi Nabi, Rasul adalah seorang yang, Masya Allah, beliau adalah seorang pedagang yang kekayaannya berlimpah ruah. Tetapi ketika beliau sudah menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, ketika beliau memikirkan tentang umatnya, ketika beliau berjuang untuk umatnya manusia ini mendapatkan hidayah dari Allah, maka semuanya menjadi hilang. Maka beliau pernah sampai kelaparan, maka beliau sampai pernah mengikatkan bebatuan di perutnya itu, saking laparnya beliau ketika diboikot. Ketika kemudian juga beliau menghadapi masa paceklik yang begitu sangat panjang. Tapi lihat dari ayatnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala
mencerminkan, menggambarkan Rasul tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang berat terasa olehnya itu adalah penderitaanmu, penderitaan kita umatnya, penderitaan kita manusia. Yang bahkan Rasulullah pun sangat menginginkan keimanan dan keselamatan baginya. Masya Allah, bagi kita, bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Inilah Rasulullah. Maka wajar manusia yang mengetahui sejarahnya, manusia yang kenal dengan kisah hidupnya, lalu jatuh cinta kepada Rasulullah. Manusia yang kenal jejak langkahnya, lalu kemudian ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena cinta Rasulullah pada manusia itu sepanjang usianya mencinta. Di ujung usianya mengkhawatirkan kita. Dan di akhirat bahkan bersujud untuk keselamatan umatnya. Sepanjang usianya didedikasikan, memikirkan kita manusia. Terus-menerus bergerak dari ujung barat, timur, sampai utara, selatan. Semampu beliau untuk bisa menyampaikan agama ini, untuk bisa mengajarkan kepada manusia bagaimana caranya hidup di dalam kemuliaan, untuk keluar dari zaman jahiliyah menuju terang benderangnya, gemilangnya Islam sepanjang usia. Bahkan tatkala kemudian juga dilempari di kota Taif, bahkan ketika diboikot 3 tahun lebih diboikot oleh orang-orang musyrikin, beliau tidak pernah memutuskan gerak langkahnya itu. Beliau tetap menyebarkan hidayah ini kemanapun. Masya Allah, semampunya beliau mengirimkan para sahabatnya sampai ke Habasyah, mengirimkan kemudian juga delegasi-delegasi ke yang lainnya, menemui setiap kabilah untuk menyampaikan sebuah kalimat yang begitu sangat indah. Berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah engkau kepada Allah, hiduplah di dalam sebuah kemuliaan Islam, di mana engkau akan bisa menjadi hamba Allah, yang dengan hamba Allah itu engkau akan dimuliakan, bukan menjadi hamba dunia, bukan menjadi hamba kekacauan seperti ini. Masya Allah. Bahkan kita bisa melihat sebaik doa di kota Taif, yang kalau kita lihat secara sejarahnya, beliau setelah 3 tahun masa dakwah sembunyi-sembunyi, yang ini pun ternyata juga menambah atau sudah mendapatkan banyak sekali tantangan. Ketika di masa dakwah pertama pun sudah banyak merasakan tantangan. Terlebih ketika fase dakwah yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terbuka, tepat di 3 tahun setelah kerasulan tersebut. Sehingga kemudian beliau naik ke Bukit Sofa. Beliau naik ke Bukit Sofa, langsung menyeru umatnya, memberitahu bahwa beliau adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kalimat, yang kalimatnya itu adalah kalimat ketauhidan, kalimat keimanan. Pada saat itulah kemudian penentangan itu semakin banyak kepada Rasulullah SAW. Pada saat itulah kemudian makian secara terbuka yang dilakukan oleh Abu Lahab itu disampaikan, yang kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tepat di tahun ketiga itu dengan sebuah surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Maka kemudian juga Allah yang langsung membela. Dan kemudian di tahun ke-6, Ikhwatul iman rahimahullah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun ke-6 lebih berat lagi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kondisinya kemudian beliau diboikot 3 tahun lamanya sampai kelaparan dan seterusnya. Usai pemboikotan itu, beliau tidak menghentikan dakwahnya, bahkan beliau mencari kota yang lain sebagai sebuah tempat berkembangnya dakwah. Sampailah beliau ke kota Taif. Di kota Taif beliau dilempari, beliau dihinakan, beliau bahkan diusir. Sampai berdarah-darah. Sampai kemudian juga, Masya Allah, digambarkan kalau kita merujuk kepada apa yang dituliskan oleh Syekh Mubarakfuri, itu darahnya itu sampai menempel di antara telapak kakinya dengan terompahnya beliau, dengan alas kakinya. Saking banyaknya. Tapi kemudian juga, ketika di masa-masa yang begitu sangat sulit itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril pada saat itu, ditemani oleh malaikat penjaga gunung yang kemudian menawarkan, ya Rasulullah, seandainya kemudian engkau mengizinkan kepada kami, dan jika engkau mengizinkan, maka kemudian kami akan angkat gunung itu untuk dihancurkanlah, untuk dilemparkanlah kepada mereka penduduk Taif itu. Dan tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dijawab oleh Rasulullah, ini yang tercantum di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 3231 dan Imam Muslim nomor 1795, yang dibalas oleh Nabi bahkan perkataan seperti ini, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la syarika
la syariku bihi syai'ah. Tidak, wahai malaikat. Tidak, wahai Jibril. Justru aku akan berharap supaya Allah melahirkan dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang kelak beribadah kepada Allah semata. Tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Masya Allah. Ini adalah jawaban Rasulullah. Maka layak. Kita mencintai orang yang seperti ini layak. Kenapa? Karena bayangkan kepada orang yang menolaknya saja, Rasulullah itu masih tetap kemudian juga menyampaikan indahnya cinta. Masih tetap kemudian juga mendoakan hal yang baik-baik saja. Padahal kepada orang yang menolaknya, kepada orang yang melemparinya, kepada orang yang mengejar-ngejarnya. Dan tatkala ada kesempatan bahkan untuk membalas itu semuanya, tapi kemudian Rasulullah hanya berkata seperti ini, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim ma ya'budullaha wahdahu la syariku bihi syai'a. Tidak, wahai malaikat, aku akan berharap supaya Allah melahirkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Masya Allah. Lalu bahkan kemudian kalau kita bicara tentang cinta kita, kangen kita kepada Rasulullah, Rasulullah dulu pernah kangen juga sama kita. Rasulullah pernah kangen kepada kita. Ketika beliau bersama dengan Abu Bakar, ada Umar di sana, ada Utsman di sana, ada Ali di sana, ada sahabat-sahabat mulia yang lainnya di sana. Lalu Rasulullah SAW selepas sholat, tampak wajahnya terlihat begitu murung. Beliau ketika menghadap kepada para sahabatnya itu lalu berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku hari ini begitu rindu, hendak bertemu dengan ikhwanku, dengan saudara-saudaraku. Aku hendak bertemu, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku ya Abu Bakar. Abu Bakar termenung. Abu Bakar termenung. Suasana di majlis itu hening sejenak. Semua yang hadir diam seolah sedang memikirkan sesuatu. Karena jarang Rasulullah mengucapkan kalimat ini. Sementara mereka sedang berkumpul, sementara Rasulullah sedang berkumpul dengan mereka. Kenapa Rasulullah SAW justru menyampaikan kerinduan kepada orang, kepada ikhwannya, kepada saudaranya. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar, orang yang dikasihinya itu, melontarkan pengakuan yang demikian. Dan dia kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa maksudmu berkata demikian ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah ikhwanmu, saudara-saudaramu? Abu Bakar nampaknya ingin melepaskan kekhawatirannya, kepenasarannya. Kenapa Rasulullah itu sedang merindukan siapa? Sementara para sahabat semuanya sedang berkumpul di sana. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, tidak wahai Abu Bakar. Kalian bukan yang kami rindukan. Kalian bukan yang aku rindukan tersebut, yang aku maksudkan tersebut. Kalian semuanya, engkau semuanya adalah sahabat-sahabatku, tapi bukan ikhwanku, bukan saudara-saudaraku. Lalu kemudian sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah, kami juga ikhwanmu. Kami ini juga saudaramu ya Rasulullah. Kata seorang sahabat yang lainnya. Lalu dijawablah oleh Rasulullah SAW, tidak seperti itu, wahai saudaraku. Ikhwanku, saudara-saudaraku itu adalah mereka yang mereka belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku. Mereka adalah orang yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku. Karena jika, Masya Allah, para sahabat beriman kepada Rasul wajar, karena Rasulullah hidup bersama dengan mereka. Tapi yang disampaikan oleh Rasulullah berkata, saudara-saudaraku itu yang aku rindukan itu adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku. Mereka mencintai aku melebihi anak dan orang tua mereka. Dan mereka itu adalah saudara-saudaraku dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku, sedang mereka tidak pernah melihatku. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat poin perkataan ini, bukankah itu adalah kita? Kita adalah orang yang belum pernah berjumpa dengan Rasul, tapi kita beriman kepada Rasul. Bahkan kita mencintai Rasul. Di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, kita bahkan kerap kali merindukan Rasulullah SAW. Kita merindukan kapan kita
berjumpa dengan Rasulullah. Kerap kali ketika kita membaca kisah tentang Rasulullah, mendengarkan kisah tentang Rasulullah, seolah-olah Rasulullah ada bersama dengan kita. Seolah-olah kemudian juga kekaguman kita, kerinduan kita, kecintaan kita pada Rasulullah kemudian juga melonjak-lonjak, kemudian juga melambung-lambung. Masya Allah, kita menginginkan berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan mungkin dalam salawat kita digetarkan rasa kita, bergetar rasa kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mendengar kisah-kisah tentang bagaimana Rasulullah mencintai kita. Rasulullah yang kemudian demi tersebarnya hidayah ini, beliau rela menderita. Beliau rela untuk melepaskan semua yang dia miliki untuk keimanan kita. Terbayang bagaimana perjuangan beliau. Maka kemudian kita pun mencintai Rasulullah SAW, dan Rasul rindu sama kita jauh sebelum kita ada. Rasul merindukan kita jauh sebelum kita lahir di dunia. Rasulullah SAW merindukan kita jauh sebelum kita kemudian mempelajari kisah tentang Rasulullah. Rasulullah yang kemudian berkata, sungguh aku rindu dengan saudara-saudaraku, mereka yang beriman kepadaku, tetapi mereka tidak pernah melihatku. Mereka mencintai aku melebihi anak dan orang tua mereka, sementara mereka tidak pernah berjumpa denganku. Maka teman-teman, kalau kita memiliki rasa rindu kepada Rasulullah, wajar. Kenapa? Karena Rasulullah pun pernah merindukan kita. Pernah merindukan kita. Yang barangkali kemudian kerinduan kita dengan kerinduan Rasul ini, mudah-mudahan kemudian tersambung. Mari kita belajar tentang rindu yang pernah kemudian juga tersampaikan oleh sang muadzin mulia. Selepas wafatnya Nabi SAW, beliau adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika Bilal bin Rabah yang setiap harinya kerap kali menemani Rasulullah, beliau juga adalah orang yang pernah ditolong oleh Rasulullah SAW, yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Betapa dekat hubungannya dengan Rasulullah SAW. Di sepanjang kehidupan beliau, sang muazin ini, ketika beliau Bilal ini mengumandangkan azan, kerap kali Rasulullah itu mendampingi. Kerap kali Rasulullah sambil memandang Bilal sambil tersenyum. Tersenyum dengan senyumannya yang begitu sangat indah itu. Dan sang muazin Nabi ini pun kerap kali memandang Rasulullah, mengumandangkan azan, memandang kembali Rasulullah, mengumandangkan azan, memandang kembali Rasulullah. Betapa sangat indah hubungan yang tercipta antara seorang muazin ini dengan Rasulnya. Masya Allah. Dan tetapi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, tak sanggup beliau menjadi muazin kembali. Kenapa? Karena tatkala beliau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, beliau masih kuat. Tapi ketika sampai kepada asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah, beliau tak mampu lagi, tak sanggup lagi. Beliau memandang ke tempat di mana Rasulullah berdiri biasanya, tapi beliau sudah tidak ada. Maka tercekat suaranya, menangis karena rindu kepada Rasulullah SAW. Menangis karena rindu kepada Rasulullah SAW. Tak mampu lagi bahkan mengucapkan nama Muhammad SAW. Saking rindunya, saking merasa kehilangannya. Sampai akhirnya beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, izinkan aku berhenti untuk menjadi tukang azan. Izinkan aku berhenti untuk menjadi muazin. Bahkan izinkan aku meninggalkan kota Madinah. Karena aku nggak kuat. Setiap sudut kota Madinah menggambarkan kebersamaan dengan Rasulullah. Pernah duduk bersama dengan Rasulullah, berjalan bersama dengan Rasulullah, berjihad bersama dengan Rasulullah. Maka aku nggak sanggup lagi untuk tinggal di kota Madinah ini, ya Amirul Mukminin. Maka dengan berat hati, kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq mengizinkan Bilal ini untuk meninggalkan kota Madinah. Lama sudah beliau meninggalkan kota Madinah. Lama sekali beliau sudah meninggalkan kota Madinah. Hingga satu saat beberapa kali beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah berkata di dalam mimpinya itu, wahai Bilal, sudah lama nih engkau tidak mengunjungi aku. Lama nih engkau sudah tidak mengunjungi aku. Apakah kau marah kepadaku, wahai Bilal? Begitu kata Rasulullah di dalam mimpinya. Maka Bilal tersentak. Dan kemudian Bilal dengan segala kerinduannya bergegas-gegas menuju kota Madinah. Bergegas-gegas menuju ke kota Madinah dengan segala kerinduan. Ya Rasulullah, labaik ya Rasulullah, labaik
baik ya Rasulullah, aku datang memenuhi panggilanmu. Lalu kemudian beliau datang ke kota Madinah itu. Jauh perjalanan. Dan ketika bahkan terlihat, baru saja terlihat tanda-tanda kota Madinah di depan mata beliau. Beliau sudah tidak sanggup lagi. Beliau membayangkan di kota itu dulu pernah hidup Rasulullah. Di kota itu dulu pernah bersama dengan Rasulullah. Di kota itu dulu pernah bermajelis dengan Rasulullah. Mendengarkan nasihat-nasihat dari Rasulullah. Ajaran dan arahan dari sang Nabi. Tapi kerinduannya itu mengalahkan itu semuanya. Beliau tetap masuk ke kota Madinah. Masuk ke kota Madinah. Dan yang pertama dikunjungi adalah makam dari Nabi SAW. Beliau tibalah di depan makam Nabi SAW. Setelah mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau berdoa dengan segala kerinduan beliau yang begitu sangat luar biasa kepada Rasulullah. Berdoa dengan doa-doa yang panjang, berurai air mata untuk kebaikan Rasulullah SAW. Hingga kemudian secara tiba-tiba ada seseorang yang menyapa. Rupanya itu adalah cucunya Nabi SAW. Sang cucu Nabi ini berkata, wahai paman, engkau akhirnya datang juga ke kota ini. Engkau datang juga ke Madinah. Wahai paman, kenapa? Sudah lama engkau meninggalkan kota ini. Kami pun merindukanmu, wahai paman Bilal. Lalu kemudian diciumlah tangan Bilal ini oleh cucu Rasulullah itu. Dan sang cucu ini berkata pada Bilal, wahai paman, sebentar lagi kita masuk waktu sholat. Maukah engkau untuk melakukan kembali hal yang pernah engkau lakukan dulu semasa dengan Rasulullah? Maukah engkau menjadi muazin kami? Bilal kemudian berkata, jangan, aku tidak sanggup. Tapi kemudian sang cucu Nabi ini berkata, ya paman, mumpung kau berada di sini. Mumpung kau berada di sini, wahai paman. Mumpung kau berada di sini, wahai paman, azan untuk kami sekali ini saja. Lalu kemudian Bilal pun akhirnya menguatkan jiwanya, menguatkan hatinya. Beliau pun mengambil wudu, bersiap-siap. Lalu kemudian azan. Kalimat pertama yang keluar bergetar, terdengar ke pelosok Madinah. Lalu kemudian orang-orang Madinah pun terperangah. Ini ada suara Bilal. Adakah Rasulullah SAW kembali hidup? Karena yang terbayang adalah jika Bilal azan, maka ada Rasulullah di sana. Semua penduduk Madinah bergegas-gegas berkumpul ke masjid karena ada suara Bilal. Yang terbayang adalah bagaimana kebersamaan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ketika Rasulullah SAW masih bersama dengan para sahabat, mereka merindukan Rasulullah SAW. Mereka bergegas datang ke masjid. Benar, terlihat Bilal. Dan Bilal kemudian mengucapkan azannya, melanjutkan sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan beliau menangis terseduh-seduh. Beliau menangis terseduh-seduh mengekspresikan rasa rindunya kepada Rasulullah SAW. Rasa rindu yang tak pernah lagi bisa terpuaskan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tiada. Karena Rasulullah sudah tiada. Ya Rasulullah, kerinduan yang dimiliki oleh para sahabat, kerinduan yang dimiliki oleh para sahabat yang begitu sangat dalam, tentunya juga harus kita miliki. Karena cintanya Rasulullah kepada sahabat sama, bahkan lebih kepada kita ini. Bahkan beliau mengucapkan kerinduan kepada kita. Jika seorang Bilal, muazinnya Rasulullah, betapa ketika mendengarkan nama Rasulullah saja begitu sangat tergetar. Bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini pun kita sedang merindukan Rasulullah. Sore hari ini pun kita mengucapkan sholawat dengan hati yang bergetar. Kita mengucapkan salam untuk Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada kerinduan yang hadir.
Kita merindukan sosok Nabi. Kita ingin berterima kasih atas segala kebaikannya, atas segala perjuangannya, atas segala hal yang sangat luar biasa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah haru birunya kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untukmu yang merindukan Nabi, untukmu yang merindukan kelak berjumpa dengan Rasulullah, untukmu yang kelak nanti bisa menginginkan syafaat atas izin Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus betul-betul merindukan Nabi. Bukan hanya merindukan Nabi, tapi membuktikan kerinduan kita pada Nabi. Jika kita merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagimu wahai yang merindukan Rasulullah, mari kita buktikan bahwa kita ini betul-betul merindukan Nabi. Bukan hanya sekedar mengucapkan salawat, bukan hanya kemudian kita mengucapkan rindu kita pada Nabi, tapi kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang merindukan Nabi. Bagaimana caranya? Yang pertama, jika kita merindukan Nabi, bagimu yang merindukan Rasulullah, maka yakini dan terima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yakini apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, terima apapun yang diajarkan Rasulullah, terima dan lakukan apapun yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seberat apapun itu, seringan apapun itu. Kita melakukan hal itu karena kita mencintai Nabi. Yakini, terima apapun yang disampaikannya. Karena ajaran itu diperjuangkan oleh Nabi. Ajaran itu kemudian juga disampaikan oleh Nabi bukan dengan mudah sampai ke kita. Beliau kehilangan banyak, kehilangan harta beliau, kehilangan kekayaan beliau, kehilangan bahkan kemudian juga Masya Allah sebutan-sebutan mulia di tengah umat beliau. Maka kita harus yakini dan terima apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini bukti dari kerinduan kita pada Nabi. Walladzina jaa'a bis-sidqi was-saddaqu bih ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan yang membenarkannya, kita yang membenarkannya. Kata Allah, ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa kemudian Ramadan ini kita perlu untuk menyampaikan rindu kita pada Rasulullah? Ternyata ini adalah jalan takwa. Bukankah saum juga adalah la'alakum tattaqun? Bukankah saum juga adalah jalan menuju ketakwaan? Maka jika kita ingin menempuh jalan ketakwaan itu, cintai juga Nabi. Terima apa yang disampaikan oleh Nabi. Yakini, laksanakan, perjuangkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bagimu yang merindukan Nabi SAW, taati apa yang diperintahkannya. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili di antara mereka, menegakkan sesuatu di antara mereka. Lalu ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka teman-teman, kita coba ikuti, taati apapun, sekecil apapun yang diperintahkan oleh Nabi. Kita berupaya, meskipun kita belum seutuhnya mungkin, masih banyak ada beberapa perintah Nabi yang tidak mampu atau belum mampu untuk kita lakukan. Tapi azamkan di dalam diri kita bahwa kita ini bukan termasuk orang yang mengabaikan perintahnya. Tapi kita sedang terus berupaya. Semampu kita. Sebisanya kita. Kita terus akan mendidik kita. Sampai kemudian pada saat idealnya kita untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan untukmu yang merindukan Nabi, jauhi apa yang dilarangnya. Karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita kemuliaan. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, apa yang sudah dihalalkan, apa yang disunahkan, apa yang diperbolehkan, maka terima. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk orang-orang yang tercatat sebagai orang-orang yang merindukan Rasulullah. Dan jika kita merindu Rasulullah, sekali lagi tidak hanya kita mengucapkannya dengan ucapan-ucapan kita, tapi yang lebih penting adalah kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Seorang ulama ditanya, bagaimana caranya agar kita berada di dalam kemuliaan hidup,
ketenangan hidup, ketentraman hidup, itu yang kita cari. Lalu beliau dengan ringannya berkata, ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka itu adalah jalan kemuliaan kita. Sangat mudah, sangat sederhana. Maka ikhwatul iman, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah agenda kita di taklim HDMI pertama ini. Kita ingin kita termasuk orang-orang yang kangen sama Rasulullah, dan bukan hanya mengucapkan kekangenan kita pada Rasulullah, memiliki rasa kangen kita pada Rasulullah, bukan hanya itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita membuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, kata Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah, katakan ya Rasulullah, seandainya mereka itu adalah mencintai aku, mencintai Nabi, fattabi'uni, maka mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah aku. Masya Allah. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita belajar untuk merindukan Rasulullah. Semoga kerinduan ini nanti akhirnya berbalas ridhonya Allah, berbalas sebuah pertemuan yang indah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya di Telaga Kausar nanti, tapi mudah-mudahan kita pun bisa berkumpul di sebuah tempat yang sangat dirindukan, sebuah tempat kembali yang begitu sangat indah. Al-Jannah, Jannatul Firdaus, surga yang dijanjikan oleh Allah. Karena Rasulullah pasti masuk surga. Maka jika kita merindukan Rasulullah, pastikan bahwa kita melakukan amalan-amalan ahli surga agar kita bisa berjumpa, agar kita bisa bersama kelak. Kita yang tidak bersama di dunia, masih ada kesempatan untuk kita bisa bersama dengannya di rerindang pepohonan surga, di rerindang keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasikan kita. Mudah-mudahan ini pun bisa kemudian juga menambah semangat kita ya untuk berjumpa kelak dengan Rasulullah, membersamai Rasulullah, memuaskan rasa rindu kita. Dan maka agenda kita di bulan Ramadan terutama dan di bulan-bulan yang lainnya, kita perbaiki ibadah kita. Karena salah satu bentuk cinta kita pada Rasul, kangen kita pada Rasul adalah tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya, kecuali apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada Rasulullah, inilah satu hal yang mudah-mudahan bisa semakin menguatkan rasa kangen kita, rasa rindu kita pada Rasulullah, dan mudah-mudahan kerinduan kita ini berbalas dengan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada yang mau kita diskusikan, silahkan. Saya kembalikan dulu kepada Teh Hana, silahkan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya, apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Agus ini membuat kita terenyuh gitu ya, sampai tidak bisa menahan air mata kita gitu ya, apalagi ketika kita memang sedang merindu kepada Rasulullah SAW. Ya, untuk sahabat-sahabat semua di sini, untuk selanjutnya apabila ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Agus Al-Muhajir, saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ya silakan Pak Dudin. Masya Allah, Ustaz Dudin hadir juga ya, antum ya. Masya Allah. Masya Allah, Wah, ini saya nih, Masya sedang Allah. di kereta ya Ustaz. Allah Akbar. Iya, sedang di kereta. Masya Allah. Kaifahal? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz bisa berbagi juga barangkali antum berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Ustaz. Nggak ada yang kebetulan tadi siang saya buka wall jadi Instagramnya Ustadz Agus ya, Masya Allah. Ini beliau orang yang saya kenal dulu
rendah hati sejak dulu kita berjuang bareng di DP Ustaz ya. Insyaallah. Ustaz. Saya begitu lihat temanya aja udah nggak kuat ya Rob. Gitu. Ya Rob, pantaskah saya orang yang dirindukan olehmu ya Rasulullah. Sementara ibadah sering bolongnya, sisa baca Quran sisa waktu, tahajud terkadang banyaknya nggak khusyuk. Bersedekah, mikir-mikir, kurban. Ramadan banyak yang terlewat waktunya, sia-sia begitu saja. Bagi saya hari ini, sore ini, Masya Allah, berguru banget kepada sahabat saya, guru saya tercinta, Ustaz Agus. Masya Allah. Jazakallah akan ilmunya, Ustaz. Jujur, bagi saya pribadi, demi Allah, bukan karena bisa dan mampu, tapi karena memantaskan diri bahwa kita layakkah dijadikan umatnya Nabi, umatnya Rasulullah yang segini adanya, ibadah pas-pasan, berjuang sisa waktu, terkadang ngeluh, terkadang banyak protes, terkadang menuntut, yang seringnya ada pahalanya enggak ya? Rasulullah tidak pernah berpikir untuk dapat pahala. Rasulullah tidak terpikirkan apa yang beliau akan dapatkan, tapi beliau sekuat tenaga apa yang bisa sebanyak-banyaknya distribusikan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Ini mah sepanjang tadi mendengar, Teteh izin ya kalau ada rekamannya, izin boleh kirim linknya ke saya ya Teh ya. Dan kalau ada rekening infak sedekah boleh di-share juga. Boleh di-share juga. Karena al-haqqu bil nizam qad yaglibu al-batil bin nizam. Ketika kebaikan tidak terorganisir, maka akan terkalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Maka kita wajib harus kita dukung dakwah ini agar terus berjalan. Sepanjang saya perjalanan dari Solo ini menuju ke rumah ke Garut, begitu sangat menikmati. Indah banget selama perjalanan, dapat banyak hikmah. Jazakallah Ustaz Agus, sahabatku tercinta. Ustaz, barakallah, salam hormat. Ustaz, nanti saya ingin silaturahim ke Basecamp Al-Marabiyah, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Kirim 3 link grupnya WA kalau ada ya Teteh ya. Izin saya ikut silaturahmi. Jazakallah Ustaz. Mangga dilanjut, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Dudin ini sahabat saya, guru saya juga ini, Teh Ana, Masya Allah. Seperjuangan dulu, Masya Allah. Dan beliau juga seringkali menyampaikan kerinduan pada Rasulullah di beberapa momen. Mudah-mudahan kemudian kerinduan kita semuanya pada Rasulullah ini ya tidak bertepuk sebelah tangan. Barangkali ada yang lain yang ingin ditanyakan pada sahabat HDMI yang lainnya. Ada Teh Ana. Oh ya, silakan Kak Fitri dari Papua Barat ya, Masya Allah. Silakan Kak Fit. Ya, mohon maafin Ustaz, tadi sambil kita sholat maghrib dulu di sini baru selesai berbuka. Sudah masuk yang lain Papua ya. Iya, alhamdulillah sudah berbuka. Apa sih namanya? Alhamdulillah luar biasa kita bisa dipertemukan dalam kajian online yang sama-sama membangkitkan semangat lagi untuk ya itulah ya, mungkin kita kan sosok orang-orang yang maksudnya tidak benar-benar tadi kata Ustadz kalau di awal-awal kan kita adalah orang-orang yang dirindukan Rasulullah karena kita belum bertemu gitu ya. Nah di sisi lain ada tantangan tersendiri tuh Ustadz kalau misalnya kan karena kami di sini pengajar anak-anak ya. Gimana sih ya Ustadz caranya kita itu menularkan gitu ya rasa cinta kita apa sebenarnya anak-anak itu untuk meningkatkan mereka untuk cinta sama Rasulullah gitu. Caranya mungkin kayak gimana gitu Ustadz? Mungkin karena kita belum biasa membiasakan, apalagi sih anak-anak karakternya beda gitu ya dengan yang di Bandung. Jadi
kadang saya suka bingung kalau misalnya mau contohkan itu Rasulullah mukanya kayak gimana, ada fotonya enggak, kayak gitu. Jadi ya kadang suka bingung aja sih sendiri gitu, bagaimana caranya supaya anak-anak juga bisa sayang sama Rasulullah. Kalau kita sudah makin besar kan memang sudah mulai berpikir gitu ya, dengan baca sirah-sirah itu juga kalau yang sering baca gitu Ustaz. Ini qadarullah tadi barusan ada kejadian ini di sini orang baku apa ya kacau lah di sini gitu, ada orang baku potong gitu ya, cuman gara-gara bertengkar gitu, jadi saling bunuh gitu sampai sedih gitu ya Allah Ramadan ada orang kayak gitu ya. Dan Allah alam kalau dengar dari ada orang bilang katanya agamanya Islam gitu, Muslim, tapi akhlaknya benar-benar belum bisa mencontohkan seperti Rasulullah gitu. Nah akhirnya kami juga ya, dari kecil-kecil kan kita pengen supaya dekat dengan Rasulullah gitu, caranya gimana? Hatur nuhun Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Masya Allah. Sahabat Fitri dari Papua ya, Masya Allah. Maka kalau saya menginginkan dan mengajak ya kita semuanya untuk lebih dekat dengan Rasulullah itu mulai dari ma'rifat kepada Rasul. Jadi pengetahuan kita pada Rasul. Karena kita tidak mungkin juga kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang kakak, kita sebagai seorang paman atau tante ya dari keponakan kita. Kemudian kita tidak mungkin bisa bercerita tentang Rasulullah kalau kita nggak tahu juga bagaimana kehidupannya Rasulullah SAW. Nah, memang di sini perlu untuk kita mempelajari sirah dengan baik, dengan kita memilah ya, karena jenis buku sirah atau kajian sirah ini sendiri bermacam-macam. Kalau misalnya kita menginginkan kita mengetahui tentang sosoknya Nabi, seperti apa wajahnya tadi ditanyakan sama anak-anak, bagaimana nih wajahnya, bagaimana nih perawakannya, bagaimana nih cara berjalannya, begitu ya. Nah, kemudian itu bisa kita merujuk kepada satu kitab yang begitu sangat luar biasa. Kitabnya itu adalah Syama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmizi yang menulisnya itu. Syama'il Muhammadiyah itu di sana dijelaskan bagaimana kemudian juga Rasulullah itu wajahnya seperti apa, rambutnya seperti apa, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara dia berbicara, cara beliau berbicara, Masya Allah. Itu kalau baca Syama'il Muhammad itu seperti Rasulullah itu hadir bersama dengan kita. Seperti hadir, ada sosoknya itu, cara berjalannya beliau itu terbayang begitu, Masya Allah. Untuk kita yang jauh masanya dari Rasulullah, nampaknya perlu untuk kita membaca Syama'il Muhammad ini. Kemudian memang nanti selain kemudian kita mempelajari tentang sosok Nabi agar kita bisa jatuh cinta kepada Nabi SAW secara fisiknya karena kita mengenal secara fisiknya, tapi ada yang lebih penting lagi. Yang lebih penting lagi adalah kita mengikuti atau paham tentang sejarah kehidupan Nabi. Tentang sejarah kehidupan Nabi SAW. Kita bisa merujuk misalnya ke beberapa kitab yang kalau saya merekomendasikan ya untuk kemudian juga kita membaca bukunya yang ditulis oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu bisa kita jadikan rujukan ya, karena ini kitab yang sangat luar biasa sekali, kronologis, tetapi kemudian dengan gaya bahasa yang enak gitu ya, dengan gaya bahasa yang sangat luar biasa. Itu kalau kita ingin mempelajari secara umum kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi anak-anak muda, bagi teman-teman nih yang masih muda, ya teman-teman yang masih muda, kita juga perlu untuk mempelajari Nabi ini dari sisi yang lainnya. Misal apa? Strategi Nabi, kecerdikan Nabi, manajemen kehidupannya Nabi, Masya Allah. Itu ada Profesor Umar Khayyam yang menulis. Beliau adalah seorang ilmuwan asal Pakistan, menulis tentang bagaimana kejeniusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengembangan dirinya dalam berstrategi begitu ya. Ini penting untuk kita, teman-teman milenials misalnya, ketika sedang mengembangkan usahanya. Barangkali kan kalau kita nih para teman-teman yang punya usaha, biasanya kadang-kadang kan salah satu rujukan kita kalau kita ingin memperbaiki manajemen atau merujuk ke strategi manajemen, ya manajemen strategi, itu kita merujuk ke Sun Tzu misalnya, The Art of War, Sun Tzu itu. Itu tidak ada apa-apanya. Buat saya itu tidak ada apa-apanya. Ketika saya membaca tentang strategi Nabi yang ditulis oleh Profesor Umar Khayyam itu, kalah Sun Tzu, lewat Sun Tzu, nggak ada apa-apanya, nggak ada setitik-setitik ya, gitu ya. Dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, strategi yang begitu sangat indah, sangat luar biasa sekali. Atau kita bisa misalnya merujuk kepada strategi-strategi peperangan, kan mirip kan, The Art of War juga kan bicara tentang perang. Itu maghazinya Nabi
ya, strategi perang Nabi ketika di Badar, strategi perang Nabi ketika ada di medan-medan peperangan yang lainnya, itu bisa kita urai dengan sangat luar biasa sekali. Nah, itu diantaranya. Kemudian juga bagi kita, orang-orang yang menginginkan kebangkitan Islam melalui dakwah. Nah, ini penting juga ya, melalui dakwah ini, mana yang bisa kita pelajari? Misalnya kita bisa pelajari ada satu sirah Nabi yang namanya itu manhaj haroki. Nah, kalau ke manhaj haroki itu bagaimana kemudian juga ke strategi dakwah, ya, bagaimana ke strategi dakwahnya. Ketika kita menghadapi penolakan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika kemudian juga Nabi dimusuhi seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa kemudian Nabi memilih Taif, kenapa Nabi kemudian juga memilih Yastrib gitu ya. Itu semuanya strategi yang begitu sangat luar biasa sekali. Ya, belum lagi kemudian kita teruskan tuh dengan yang namanya tuh mempelajari sirah para sahabat. Bagaimana para sahabat juga bercerita tentang interaksinya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau diceritakan. Nah, jika kemudian kita mempelajari sejarahnya utuh secara ini, kita bukan hanya dia juga mengaku bahwa kita ini adalah umat Nabi, tapi kita akan punya sebuah roadmap, akan punya sebuah peta. Ya, peta untuk apa? Peta untuk membentuk diri kita, peta untuk membentuk keluarga kita, peta untuk membentuk masyarakat kita. Masya Allah, lengkapi juga dengan kita mempelajari Nabi dari sisi adabnya, misalnya ya, kepribadian Nabi ketika beliau menghadapi wanita, ketika beliau menghadapi keluarga, ketika beliau menghadapi yang namanya itu tetangganya, begitu ya. Ada yang namanya itu adalah Adab Al-Mufrad, kitab Adab Al-Mufrad itu ditulis oleh Imam Bukhari. Itu kumpulan hadis Nabi yang bercerita tentang adab. Ini juga adalah bagian dari sirah. Nah, bagaimana kemudian ini bisa kita ajarkan? Tadi ya, sahabat kita dari Papua bercerita tentang ini Muslim kok baku potong seperti itu. Nah, barangkali karena belum kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita adalah kenalkan mereka kepada sosok Nabi. Karena kalau mereka sudah jatuh cinta pada Nabi, mereka akan jauh lebih mudah untuk mengikuti Nabi. Dan kalau mereka sudah mengikuti Nabi, maka insya Allah kemuliaan untuk mereka dan untuk siapapun yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu ya. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Barakallah kepada Ustaz Agus yang telah menyampaikan tadi ya jawaban dari pertanyaan dari Kafid. Untuk selanjutnya tadi ada Mbak Resti yang raise hand ya. Silakan kepada Teh Resti untuk Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakallahu khair Ustadz atas materinya. Anak izin bertanya, sholawat apa yang sahih atau yang benar-benar bersolawat untuk kepada Rasul? Ya, sebentar. Sholawat apa yang benar dan yang sahih pada Rasulullah? Karena kan banyak sekali ya macam sholawat. Udah itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Syukran. Ya, Afwan. Teh Resti ya. Baik, izin langsung jawab ya. Memang kalau kita bicara tentang salawat yang dicontohkan oleh Nabi hanyalah salawat yang dibawakan oleh kita, dibacakan oleh kita di dalam tahiyat kita, di dalam sholat kita. Itu yang jelas riwayatnya. Tapi kemudian juga kita pun perlu untuk berlapang dada dan perlu untuk kita memahami bahwa ekspresi kecintaan itu tatkala kita sedang jatuh cinta pada seseorang saja selain Nabi, itu Masya Allah kita akan mampu untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang begitu sangat indah sebagai rangkaian dari doa. Karena sholawat juga adalah bagian dari rangkaian doa. Kita kan memohon kepada Allah agar sholawat dan salam ini senantiasa terlimpah curahkan ya kepada Nabi. Makanya kemudian juga kalau misalnya kita lihat redaksi salawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam salat itu saja kan tidak langsung kita mengucapkan salawat untuk Nabi kan. Allahumma sholli, Allahumma. Jadi kita memohonnya kepada siapa? Kepada Allah. Tidak langsung kita ini bersalawat pada Nabi. Kita tuh, Masya Allah, kita hanya berdoa kepada Nabi, kepada Allah agar salawat terlimpah curah, agar salam terlimpah curah kepada Nabi SAW. Nah, karena redaksinya ini berarti redaksi doa,
Kalau doa itu kan terbagi menjadi dua nih teman-teman kan ya. Ada doa yang ditentukan nggak boleh tuh dirubah redaksinya. Doa di mana? Doa di dalam sholat. Itu ada panduannya. Sehingga kalau di sholat ya ikuti. Meskipun di dalam sholat juga kan nanti ada beberapa perbedaan ya. Tapi semuanya kan merujuk kepada ada dalil-dalil yang jelasnya. Maka itu tidak boleh kalau tanpa dalil kita mengucapkan sesuatu di dalam sholat. Sholat juga kan ada rangkaian doa di sana. Tapi kalau kita sedang berdoa di luar sholat, maka kita bebas untuk melakukan hal itu. Ya kita misalnya nih yang tidak menguasai bahasa Arab, kita yang tidak paham juga ya, redaksi-redaksi doa dari Quran, padahal banyak juga sih doa dari Quran kan banyak banget. Doa di dalam hadis, wah banyak banget juga gitu ya. Kalau kita mau merujuk ke sana gitu, dan itu kalimatnya sudah sangat indah, sudah disusunkan langsung oleh Allah dan disusunkan langsung oleh Rasul. Itu prioritas pertama kita. Ya prioritas pertama kita ikuti dulu doa-doa yang ada di dalam Quran, kita ikuti doa-doa yang ada di dalam hadis. Kenapa? Karena redaksi kalimatnya itu saja sudah jadi solusi buat kita. Misalnya ya, ketika kita mengalami nih rasa, aduh, masya Allah berat nih jalanin hidup kita. Allah ngajarin doa kan buat kita di ujung surat Al-Baqarah. Rabbana rangkaiannya kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doa yang begitu sangat indah. Ya, karena doanya diawali dengan apa? Rabbana la tu'akhidna ya Rabb, ya wahai Tuhan kami. Rabbana la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, atas segala lalai atau salah kami. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada diri kami beban yang lebih berat. Beban yang berat seperti beban yang pernah tertimpakan kepada orang-orang sebelum kami. Itu saja kalau kita bedah, itu sudah jadi mindset buat kita. Bahkan dibandingkan tuh, di collapsing antara beban kita dengan beban umat terdahulu. Jelas di dalam redaksi doa itu, umat terdahulu itu bebannya lebih berat daripada kita. Cobaannya lebih berat daripada kita. Maka kita baca doa itu saja sudah menyembuhkan hati kita. Toh berat, seberat-beratnya kita. Seberat-berat kita dakwah nih hari ini gitu ya. Kita nggak pernah diusir. Kita nggak pernah dimasukin sumur seperti Yusuf alaihissalam. Kita nggak pernah dipenjara seperti beliau. Nggak pernah dijual di pasar budak. Kita nih nggak pernah kemudian dilempari seperti Rasulullah. Dikejar-kejar, disebut orang gila. Kita nggak pernah. Maka kemudian juga redaksi doa itu mengingatkan itu langsung gitu ya. Nggak pernah kita dipasung seperti Mus'ab bin Umair terpisah dari ibunya. Nggak pernah kita nih seperti kemudian juga orang-orang yang mereka meninggalkan seluruh hartanya di kota Mekah untuk senantiasa taat kepada Nabi, meninggalkan kota Mekah untuk pergi ke Yastrib. Kita tidak pernah kemudian juga berhadap-hadapan dengan musuh, menggenggam pedang kita dengan kengerian yang begitu sangat luar biasa melawan Persia, melawan Romawi seperti para sahabat zaman dulu. Masya Allah. Maka dari redaksi doa itu pun sudah menyembuhkan kita. Maka doa-doa memang prioritasnya seperti itu. Kita lihat dulu doa-doa dalam Quran, doa-doa di dalam hadis, baru kemudian doa-doa kita. Karena memang banyak juga ya yang secara teksnya ini kalau kita cari juga nggak ada. Misalnya ya ada teman-teman tuh kan mau lulus ujian, mau lulus UTS, coba cari doanya di dalam Quran dan hadis, nggak ada pasti. Doa lulus UTS nggak ada. Maka untuk itu kemudian kita boleh untuk mengucapkan dengan doa-doa sendiri. Nah, maksudnya apa? Salawat pun ya banyak akhirnya para ulama ya yang menyusun bagaimana kecintaan kepada Nabi, bagaimana kemudian juga salawat kepada Nabi. Selama tidak berlebihan, maka itu tidak apa-apa. Selama tidak berlebihan, maka itu tidak apa-apa. Insya Allah ya, ini sebagai ekspresi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu. Ya, jazakumullah khair kepada sahabat Resti dan Ustadz juga yang sudah menjawabnya. Ada lagi? Ya. Apabila sudah tidak ada lagi yang ingin. Ada teh. Oh iya. Boleh tidak? Oh iya, mangga.
Ya, kepada sahabat Rizka ya. Monggo Iya, dipersilakan Teh. Sebelumnya saya ucapkan jazakallah khairan kasiran gitu ya kepada Ustadz yang sudah memberi muhasabah gitu ya di sore hari ini gitu ya. Ustadz gini, sebelumnya saya izin bertanya bahwa ada beberapa mungkin saudara-saudara saya atau teman-teman saya gitu ya yang ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka itu mengucapkan sholawat gitu. Nah, cuman yang membuat saya masih bertanya-tanya gitu ya, apakah ada anjurannya gitu ketika kita menginginkan sesuatu, kita memperbanyak mengucapkan sholawat gitu. Nah, terkadang kadang saya tuh suka ngerasa apa iya ya seperti itu gitu. Kadang kalau misalnya seperti itu terkadang ketika jadi ketika mengingatkan Rasulullahnya itu ya kayak oh ya udah aku pengen itu, ya udah perbanyak sholawat gitu. Jadi seakan-akan menurut saya itu ya kadang hal yang seperti itu tuh seperti bukan menyepelekan sih, tapi kayak bahasanya tuh kayak memudahkan gitu. Jadi ketika mengingat Rasulullah ketika mengucapkan sholawat itu hanya sekedar ada sesuatu yang kita inginkan saja gitu, tidak benar-benar mengucapkan sholawat gitu. Itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Masya Allah. Zakil khair. Begini teman-teman, bahwa memang ada adab berdoa dan ada waktu yang paling baik untuk berdoa atau momen paling baik ketika kita berdoa. Salah satu adab untuk berdoa itu adalah dirangkaikan dengan sholawat. Nah, salah satunya ya, kita mengucapkan sholawat dulu, mengucapkan Asmaul Husna, sebelumnya mengucapkan istighfar dulu, mohon ampunan kepada Allah, mengucapkan sholawat, mengucapkan Asmaul Husna, lalu kita berdoa. Itu rangkaian dari doa, adab dari doa. Salah satu rangkaian adab dari doa. Adab ya ini kita bicara tentang adab. Adab. Meskipun kalau nggak pakai itu ya, apakah kemudian doa kita sampai? Insya Allah sampai. Cuma adabnya ini terlewati. Adab itu kan tinggi sekali. Bagaimana tata cara kita, ya, bagaimana tata krama kesopanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ingin berdoa seperti itu. Nah itu rangkaiannya ya, ada istighfarnya, ada menyebut nama Allahnya, Asmaul Husnanya, ada mengucapkan sholawat, baru kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita bicara tentang rangkaian adabnya. Kemudian juga ada satu hal lagi bahwa kalau kita bicara tentang doa ini, ada momen paling baik ketika kita berdoa, yaitu apa? Yaitu selepas kita melaksanakan yang namanya amal soleh. Nah, salah satu amal soleh kita ini adalah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bagian dari amal soleh kita. Cuma betul bahwa kalau misalnya kita, ya ini memang perlu penjelasan. Saya juga pernah ditanya tentang hal yang semacam ini dan saya menjelaskan seperti ini. Kalau misalnya kita yakin bahwa ketika kita sudah mengucapkan salawat lalu kita berdoa, maka kemudian kita akan dikabulkan. Jangan nanggung mintanya. Jangan cuma minta mobil, minta jabatan, minta jodoh, jangan. Minta diridhoi sama Allah, minta dicintai sama Allah, minta masuk surga yang paling tinggi. Nanggung kalau cuma dunia yang kita minta. Ya. Nanggung kalau cuma dunia yang kita minta. Jangan sampai kemudian kita berdoa menggunakan rumus yang benar, tapi kita salah cintanya kita. Karena kalau kita berdoa hanya untuk dunia tuh orang kafir juga dikasih dunia. Orang-orang yang maksiat juga dikasih. Apa berharganya dunia buat kita selain dibandingkan dengan cintanya Allah? Kalau kita mengetahui bahwa rangkaian itu adalah bisa mengabulkan doa kita, jangan nanggung. Mintalah menjadi kekasih Allah. Mintalah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, dunia selesai urusan kita, akhirat selesai urusan kita. Maka ini yang lebih cerdas buat kita. Ya. Jadi kalau kita tahu kedahsyatan itu, kita perbanyak doa dengan rangkaian adab yang benar tadi itu, dan mintalah untuk menjadi kekasih Allah. Ya saya dulu doa juga panjang dulu itu ya, tapi kalau sekarang itu pendek. Doa itu hanya Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, yang aku minta darimu adalah cintamu. Sudah selesai. Sudah selesai. Kenapa? Karena kalau kita sudah dicintai sama Allah, selesai urusan kita.
Begitu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu panduan kita. Saya tidak ingin membentur-benturkan pendapat tadi, tapi ingin meluruskan. Jangan sampai kita tahu nih dahsyatnya doa, dahsyatnya sholawat, tapi kok kita cuma minta dunia, nanggung banget. Kita gunakan untuk meminta cintanya Allah, meminta akhirat. Yang ini jelas adalah abadi buat kita nanti, insya Allah ya. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan lewat chat. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja kali ya, Ustaz. Baik. Karena waktu. Ya, ini ada yang bertanya, Ustaz mau bertanya sekalian butuh pencerahan. Gimana caranya agar kita konsisten dalam beribadah dan juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kali kita lakukan? Ya, baik. Itu memang bahasanya mungkin nanti insya Allah akan dibahas terus ya. Makanya ini teman-teman ikuti terus ya, karena HDMI ini baru kajian pertama, nanti insya Allah akan ada kajian-kajian berikutnya dan insya Allah terbahas juga oleh para teman-teman kita yang lain, ya, narasumber yang lain, asatiz yang lain. Cuma saya ingin menjawab secara singkat seperti ini. Ada yang kerap kali lupa tatkala kita beramal. Ada dua hal yang kerap kali kita lupa dalam beramal. Yang pertama adalah minta tolong, minta bantuan dari Allah. Ya. Jadi karena kita beramal juga bukan karena ya semata-mata kemampuan kita kan, karena kita ditolong sama Allah. Maka sebelum amal kita minta tolong dulu sama Allah. Ya Allah, aku ingin menjadi orang yang kau mampukan untuk tahajud. Lalu kemudian kita berdoa sama Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mampu baca Quran, akrab dengan Quran. Kita memohon dulu sama Allah. Nah, yang kedua, setelah kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan hal tersebut, yang kerap kali dilupakan juga oleh kita manusia ini adalah bersyukur atas itu semuanya. Misal, kita kan udah berdoa nih, ya Allah mudahkan aku baca Quran. Alhamdulillah, ya kita akhirnya bisa baca Quran. Mampu baca Quran. Nah, sehabis baca Quran itu, yang perlu kita lakukan adalah bersyukur tuh. Kita misalnya hari ini bisa baca Quran selembar, 2 lembar ya. Lalu kemudian kita bersyukur, ya Allah terima kasih. Engkau sudah memberikan kesempatan aku untuk berinteraksi dengan Al-Quran 1 lembar, 2 lembar itu. Masya Allah. Kita bersyukur, kan jarang banget tuh kita bersyukur setelah amal tuh ya. Jarang banget kita bersyukur, bahkan kalau perlu sujud syukur deh kita. Ya Allah terima kasih, ini sudah kau berikan kemampuan untuk itu. Kita sujud syukur kepada Allah. Nah, kalau kita sampai kepada hal tersebut, ada dalil yang terkena pada kita. Apa dalilnya? La in syakartu la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah. Itu tuh bukan hanya masalah harta lagi-lagi. Ya, tapi kita bersyukur atas amal soleh, Allah nanti tambahin kesolehan kita. Allah tambahin amal kita. Allah tambahin husuk kita. Allah tambahin tawadu kita. Allah tambahin kemampuan sedekah kita. Masya Allah. Kita kadang-kadang syukur cuma dapat bonus, dapat THR gitu ya. Ya itu penting untuk kita syukuri, tapi ada hal yang lebih penting yang perlu untuk kita syukuri, yaitu dimampukannya kita berada di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, nanti sehabis kita bersyukur seperti itu, nanti hal-hal yang buruk juga begitu, berarti polanya kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku nggak mau nih males-malesan lagi, ya Allah, aku nggak mau nih gibah-gibahan lagi gitu ya. Kita doa sama Allah, ya Allah mampukan. Ternyata 1 jam bebas dari gibah. Nah 1 jam itu bersyukur, ya Allah terima kasih. 1 jam udah bebas dari gibah nih. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah, nanti Allah tambah. Ternyata mampu jadi 2 jam, mampu jadi 3 jam, mampu jadi 4 jam. Akhirnya terbebas dari kebiasaan gibah. Kurang lebih seperti itu ya rumusnya. Dan itu rumusnya bukan kata saya. Saya terinspirasi juga dari apa yang dituliskan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Saidul Khatir. Dan itu benar kata saya itu. Ini benar, ini kita yang sering lupa di situ gitu ya. Berdoa dan bersyukur di dalam amal dan di dalam proses perbaikan kita. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah kepada Ustaz Agus Al-Muhajir yang sudah memberikan kita banyak ilmu di sore kali ini. Ya, mungkin itu aja ya Ustaz, pertanyaannya sampai tadi terakhir, karena waktu yang menjadi batas kita gitu ya dalam kajian sore kali ini. Untuk selanjutnya, karena kami HDMI Jawa Barat berkolaborasi dengan Rumah Sedekah RKI, mangga kepada Teh Isti bisa di-share.
Ya, alhamdulillah kepada sahabat semua, apabila dari sahabat semua ingin bantu berdonasi atau bersedekah, bisa melalui rumah sedekah RKI, bisa dicek di Instagramnya atau melalui nomor yang tertera di video. Ya, alhamdulillah. Untuk nomor rekening ada di atas ya, di kolom chat, bisa di-scroll ke atas, dan alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakumullah khair kepada sahabat semua yang sudah mengikuti kajian kali ini. Untuk saya informasikan untuk besok akan ada kajian kembali bersama HDMI Jawa Barat, yaitu tentang Ramadan memantaskan, Syawal menghalalkan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Setia Furqan Khalid gitu ya. Makanya kepada sahabat-sahabat semua, untuk besok bisa ikut kembali kajian bersama HDMI Jawa Barat. Kita gali ilmu dari ustadz-ustadz kita gitu ya. Kita menimba ilmu di Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan ya tadi ya, karena mungkin kajian butuh kuota gitu ya. Tadi kata Ustadz Agus ya, kita minta aja gitu ya ke Allah apapun gitu ya. Semoga kita semua bisa dimudahkan dalam mengkaji ilmu-ilmu dari ustadz-ustadz kita semua. Ya, mungkin itu ya Ustadz. Jazakumullah khair kepada Ustadz atas waktunya yang sudah memberikan banyak kita ilmu pada kajian sore kita kali ini. Ya, untuk selanjutnya, Ana sebagai moderator di sini, mohon maaf apabila banyak kekurangan yang sudah kami berikan gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya akan kami perbaiki, dan mudah-mudahan besok akan kita coba untuk live di YouTube juga gitu ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, akan Ana tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wathikillahumma rabitataha wa adib muddaha wa hdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya Ana moderator di sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair kepada Semuanya. sahabat-sahabat semuanya. Waalaikumsalam.